Alhamdulillah, mah. Mudah-mudahan cukup buat bayar listrik. Ya, alhamdulillah, Pak. Mama juga tadi kerja bantuin masak di tetangga-tetangga. Ini mudah-mudahan uangnya bisa kita kumpulin untuk bayar listrik ya. Surprise. Kak, apa kabar? Tante. Oh. Aduh, ponakan kamu udah besar banget nih. Papa batuk terus. Kayaknya penyakit papa mulai parah deh. Sama sekali nggak ada bahan makan. Sudah bahannya. Rara ya. Sekarang kamu masak. Kasihan Rara udah kelaparan. Masih banyak ya. Kak, oh, tante, aku pergi dulu ya. Aku mau ketemu teman-teman aku nih sebentar. Hati-hati ya, Jun. Iya, Kak. Hati-hati aja. Iya, Tante. Rara. Sebenarnya apa yang sedang terjadi ya di rumah ini? Apa firasatku benar? Aku rasa Mbak Soraya menyembunyikan sesuatu deh dari aku. Semua yang ada di rumah ini seolah nggak mau aku tahu. Mereka kayak menyimpan sesuatu rahasia yang sangat penting. Aku harus menyelidiki soal ini untuk memastikan semuanya baik-baik aja. Soraya, sebaiknya kamu cepat tanda tangani surat cerai. Jangan mempersulit keadaan. Tolong, aku nggak mau anakku menderita terus gara-gara keegoisan kamu. Ya Allah. Apa ini semua karena aku yang terlalu egois? Semua orang di dalam keluarga ini jadi menderita. Semua karena aku. Aku nggak bisa terus membiarkan mereka menderita. Tapi apa aku harus menandatangani surat cerai dari Mas Aryo? Tapi ya Allah. Iya dong. Aku ini punya koleksi jam tangan ini banyak banget di rumah. Pokoknya buat aku jam tangan ini tuh sebagai jati diri aku. Aku tunjukin ke kolega-kolega aku sebagai prestisius aku gitu. Kenapa sih Dina harus ngajak Edwin sama Ania belanja bareng gini? Aku kan jadi nggak bisa berduaan sama Dina. Mana Edwin so akrab banget lagi. Mas. Mas. Ya, kenapa? Mas, kamu ngelakuin ini semua karena kamu beneran cinta sama Kak Dina, apa cuma karena uang? Alia, kamu kalau ngomong hati-hati ya. Aku ini kakakmu loh. Aku sudah pacaran sama Dina jauh sebelum aku nikah sama Soraya. Tapi menurut aku, cinta itu nggak penting. Yang penting itu dia. Sayang? Ya, ya.
kayaknya kita pamit deh. Karena aku sama Alia ada meeting sama kolega-kolega penting di perusahaanku. Oke deh, kalau gitu kalian hati-hati ya. Aku sama Arus udah banget jalan sama kalian. Oke. Sayang. Nah, Bye. Sayang, kok mukanya cemberut sih? Kenapa coba? Mana senyumnya buat aku? Yang lebar. Gitu dong, jangan bete-bete. Kalau gitu sekarang, temenin aku belanja lagi. Yuk. Ya, tapi lain kali jangan gitu lagi ya. Iya. Sayang, tahu nggak kata-kata yang cocok untuk kakak kamu itu apa? Cowok matre, panjat sosial, pansos. sabar, sabar. Apapun yang dia bilang aku harus telan. Aku harus pakai cincin ini sebagai bukti kesungguhan niat aku di depan Mas Aryo. Masuk. Loh, kakak mau kemana kak? Kakak lagi mau pergi, ada urusan. Kenapa kamu ada perlu sama kakak? Nggak ada sih kak aku. Cuma aku mau nanya keberadaan Mas Aryo. Soalnya ada beberapa hal nih kak yang pengen aku tanyain sama dia. Oh, Mas Aryo lagi pergi keluar kota, lagi ada urusan kerjaan soalnya. Oh, jadi kapan kak dia pulang? Pulangnya Kapan kak? kayaknya kurang lebih 1 minggu deh. Tapi kak, Kakak tuh masih ada yang harus diurusin. Kamu ada yang perlu ditanyain lagi nggak? Nanti kita ngobrol lagi ya. kayaknya Kak Soraya bohong deh. Sebenarnya ada apa ya ini? Apa yang Kak Soraya sembunyiin ya dari aku? Ada apa tante? Nggak ada apa-apa. Soraya? Mau apa kamu kesini? Aku udah punya keputusan, Mas. Kamu ingin kita bercerai, kan? Itu pasti isinya surat cerai. Apa Soraya setuju dan udah tanda tangani surat itu? Surat apa ini? Surat cerai? Sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau cerai sama kamu, Mas. Itu adalah surat perjanjian, di mana di surat itu aku menyetujui kamu untuk menikah lagi. Tapi aku nggak akan pernah minta cerai sama kamu. Aku mau kamu tetap merawat Rara di sisi kamu. Kamu rawat dan besarkan Rara lagi. Aku hampir kehilangan Rara. Aku gak tega ngeliat Papa menderita gara-gara penyakitnya. Jangankan buat ngebiayain Papa dengan pengobatannya.
untuk memberikan makanan dan penghidupan yang layak untuk Rara aja aku nggak mampu. Aku mengizinkan kamu untuk menikah lagi dengan siapapun. Aku mau kamu tetap merawat orang tua kamu dan kamu besarkan Rara anak kita. Itu aja, Mas. Itu aja. Aku gak minta yang lain. Ini adalah cincin pernikahan kita. Mulai hari ini aku gak akan pernah pakai lagi. Walaupun status aku masih istri kamu. Aku istri tua kamu. Mama? Sampai kapan Soraya tidak akan mengizinkan kamu menikah lagi? Kita lihat aja bagaimana caranya kamu bisa meninggalkan Soraya dan kamu mau menikah lagi dengan perempuan lain. Oh, ini tuh perempuan yang waktu itu datang ke rumah dan mengaku jadi rekan kerjanya Arya. Emangnya kenapa? Salah kalau Ara itu mencintai saya. Ya jelas salah. Kamu sudah menghancurkan rumah tangga orang. Perempuan apa kamu? Sudah berdosa tidak mengaku salah. Dengan alasan cinta. Dengan alasan sayang. Kamu beli laki-laki ini. Kamu gak tahu diri. Jangan sembarangan ngomong ya. Anda itu nggak tahu apa soal hubungan kami. Kami ini saling mencintai. Nggak ada embel-embel apapun selain itu. Itu benar, Pak. Kalau Papa kesini cuma untuk bikin ribut dan menghina pasangan saya, Dina, lebih baik Papa pergi dari sini. Keluar! Arif! Kurang ajar. Ini cincin. Ini cincin kesetiaan. Tanda kehormatan yang engkau berikan waktu kau nikah. Bukan buat perempuan itu. Dia belum apa-apa sudah berani bentak bapakmu. Kamu sadar, perempuan ini yang kamu perjuangkan. Iya. Kamu sadar, bapak kamu dibentak-bentak, kamu diam aja. Anak macam apa kamu? Bodoh kamu, seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Udah, Pak ya. Udah. Lebih baik Papa keluar dari sini. Keluar! Pak, udah, Pak. Nggak apa-apa ini. Ini emang keputusan Soraya. Soraya ngizinin Mas Hari untuk nikah lagi. Ini udah Soraya pikirin matang-matang, Pak. Soraya, kenapa kamu ambil putusan sendiri tidak bilang dulu sama Papa? Kamu tahu Soraya, ini cincin Papa yang beli, bukan uangnya Aryo. Jadi ngapain kamu serahkan ke Aryo? Kamu simpan aja. Kalau Papa memang butuh cincin itu, ambil aja, Pak. Siapa tahu Papa butuh untuk beli beras, ya. Dan sekarang mendingan keluar. Keluar dari sini kalian. Kurang ajar kamu. Kamu anak yang tidak pernah terima kasih kepada orang lain. Udah ya. Nggak usah kebanyakan drama. Kamu yang drama di keluarga saya. Saya udah malas ngomong sama kamu. Saya lagi ngomong sama anak saya. Dan kamu, Aryo, bisanya cuma berlindung di bawah ketiak perempuan ini. Pak, udah ya. Aryo udah muak sama cerita basi Papa. Aryo cuma ingin bahagia kok. Bahagia dengan kebahagiaan yang tidak pernah Aryo dapatkan. Karena Aryo terpaksa nikah dengan pernikahan palsu tanpa cinta ini. Kamu ngomongin cinta. Kamu pikir pacaran sama perempuan ini didasari dengan cinta?
didasari dengan munafik. Ayo Soraya, kita pergi dari sini. Ini bukan tempat kita. Ini tempat-tempat orang munafik. Tempat orang yang tidak tahu terima kasih. Sudah ditolong sedikit pun nggak ada rasa terima kasih. Ayo kita pergi dari sini. Tunggu, Pak. Jangan pernah bilang Aryo seperti itu. Aryo nggak terima dibilang munafik. Aryo tahu. Aryo pernah ditolong oleh papanya Soraya. Tapi Aryo nggak minta kok, Pak. Dan kalau Aryo boleh milih, daripada hidup menderita, dipaksa balas budi sama Soraya, Aryo lebih baik mati, Pak. Berani ya kamu ngomong seperti itu? Kurang aja. Tapi itu yang Aryo rasakan, Pak. Hidup Aryo hancur gara-gara Papa. Udah ya Mas, nggak usah kamu ladenin. Papa paksa Aryo menikah sama Soraya. Sementara Aryo gak cinta sama Soraya. Yang membuat Aryo menyesal, Aryo pernah tidur sama dia. Dan lihat hasilnya, Pak. Dia kasih Aryo anak yang penyakitan. Dan itu semua karena turunan dari papanya. Kalau Papa minta Aryo untuk ngurus Rara, untuk tanggung jawab sama Rara, untuk ngurus Rara, Aryo akan lakukan. Itu darah daging Aryo, itu anak Aryo. Sama halnya sama Papa. Aryo rela ngurus Papa dan Mama. Tapi kalau perempuan ini... Pak, udah Pak. Pak, kita pulang Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Pak! Aryo belum selesai ngomong, Pak! Papa tunggu, Pak. Pak. Kita belum selesai ngomong, Pak. Aryo mau tanya sama Papa. Papa tampar Aryo. Karena apa yang Papa katakan tentang Aryo semua itu benar, kan? Papa yang bikin Aryo menderita, iya kan, Pak? Mestinya Papa pukul kamu dari dulu. Supaya kamu dapat pelajaran. Supaya kamu punya adab. Gak tahu diri. Soraya istri kamu yang sah. Kamu sudah berjanji kepada Allah bahwa kamu akan membimbing istri kamu. Kamu akan menjadi imam yang baik dalam keluarga kamu. Tapi ternyata anak kamu sakit, Rara sakit. Kamu tidak peduli sama sekali. Di mana pikiran kamu? Terserah Papa lah mau ngomong apa. Yang pasti aku akan tetap menceraikan Soraya. Dan ingat ya, Pak. Kalau Papa nggak bisa bujuk Soraya untuk tanda tangani surat cerai itu, aku nggak akan kirim uang sebesar ini pada Papa. Dan aku udah janji sama Dina. Kalau aku belum bisa menikah sama Dina, aku tidak akan pernah kirim uang untuk Papa ataupun Mama. Terserah kalian mau makan apa enggak besok. Aku nggak peduli. Lihat perempuan itu. Gara-gara perempuan itu, kelakuan kamu berubah seperti ini. Soraya, kalau kamu nggak pengen dicimoin keluarga kamu dan jadi tontonan di sini, sekarang kamu bawa mertua kamu pergi dari sini. Ayo Pak. Ayo kita pulang Pak. Stop! Berhenti! Apa-apaan sini? Teriak-teriak dalam kantor saya. Kalian pikir ini pasar apa? Saya minta Anda keluar dari kantor saya sebelum saya panggil security.